Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Gempa guncang Gianyar, puluhan bangunan rusak berat. Ungkap kematian mantan Bupati Jemberana, polisi memeriksa puluhan saksi. Tim aerobatik Jupiter TNI AU pukau penonton di ajang Bali International Air Show 2024. Ki genteng yang telah jatuh jeru akibat linoh tadi. Jatuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali masih terus mencatat dampak kerusakan gempa yang mengguncang Bali pada hari Sabtu lalu. Hingga Sabtu siang, BPBD mencatat ada 26 bangunan rusak berat akibat gempa bermagnitudo 4,8 skala Richter. Kerusakan tersebar di sejumlah lokasi. Di Kabupaten Gianyar terdapat 9 informasi kerusakan. Kota Denpasar tercatat 1 rumah rusak ringan dan di Banjar Anggebaya Penatih, Kabupaten Badung ada 16 kerusakan. Sejauh ini BPBD Provinsi Bali belum menerima info korban luka maupun korban jiwa dan hasil koordinasi dengan BMKG, BPBD mencatat hanya sekali gempa susulan dengan kekuatan lebih kecil. Yang masuk data ke kami adalah terdapat kerusakan di 6 titik, yaitu di Denpasar 1 unit rumah di daerah Ngantake, kemudian di daerah Badung ada 3 yaitu di SD 4, kemudian di SD 2 Sibangkaje, kemudian di 1 rumah penduduk, sedangkan di Gianyar terdapat 2 kerusakan yaitu di 1 rumah warga dan 1 di tembok penyengker Puri Belah Batu. Namun yang kami dapat infokan bahwa tidak terjadi korban dan kami harapkan masyarakat tidak panik, tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala namun tetap waspada. Epicenter gempa berkekuatan magnitudo 4,8 tersebut berada di daratan, berjarak 3 km barat daya Gianyar dan berada di kedalaman 22 km. Meski hanya berlangsung beberapa detik, gempa yang terjadi pada Sabtu pagi mengagetkan warga. Mereka panik karena masih trauma dengan gempa yang terjadi sebelumnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 skala Richter mengguncang Bali pada Sabtu pagi. Titik gempa berada di 3 km barat daya Gianyar dan tidak menimbulkan korban. Hanya kerusakan ringan pada sejumlah bangunan di Kabupaten Badung. Seperti yang dialami bangunan Balai Banjar Pane Sibang Gede Abian Semal. Genting berjatuhan ketika tanah bergoyang. Selain itu guncangan juga menyebabkan dinding bangunan retak. Menurut warga, guncangan gempa terasa kuat dan berlangsung hanya beberapa detik. Sekitar jam 7.30-an Pak. 7.30. Berapa lama Pak rasakannya? Kurang langkung sih Berapa detik itu? berapa ya, 3 detik nih. 3 detikan ya. Nah, apa aja Pak yang di sini terdapat? Niki bangunan, Balai Banjar, terus niki apet surang, terus niko wenten apa sana, ini sih aman. Niko wenten sih. Genteng-genteng juga ya Pak? Nggih. Itu berjatuhan gitu Pak ya? Nggih. Menurut catatan BMKG wilayah 3 Denpasar, gempa terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa berpusat di kedalaman 22 km di bawah tanah dan berjarak sekitar 3 km barat daya Gianyar. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh isu menyesatkan serta terus memantau informasi dari BMKG. Agar tidak menjadi korban, warga bisa mengecek kondisi bangunan, apakah tahan gempa atau tidak mengalami kerusakan. Karena guncangan kecil saja bisa menyebabkan bangunan tidak stabil. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.
Sudah sebulan lebih kasus kematian mantan Bupati Jembrana dan istrinya berlalu. Namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Polisi sejauh ini sudah memeriksa 26 orang saksi, namun belum satupun yang mengarah menjadi tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya Polda Bali menyatakan kematian mantan Bupati Jembrana Ide Bagus Ardana berusia 84 tahun dan istrinya Sri Wulan Trisna umur 64 tahun tidak wajar berdasarkan hasil autopsi jenazah. Kepala Bidang Humas Bali, Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan, akhir pekan lalu mengatakan, penyidik Polresta Denpasar dan Ditreskrimum Polda Bali masih mendalami kasus ini. Ia juga memastikan jumlah saksi yang diperiksa tidak bertambah. Pemeriksaan terhadap ke-26 saksi masih dikembangkan, termasuk juga bukti-bukti terkait lainnya, rekaman CCTV, kemudian bukti-bukti komunikasi kedua almarhum sebelum meninggal dan seterusnya, itu masih dalam proses pendalaman. Itu saksi 26 apakah akan ada pertama atau gimana, Pak? Belum ditunjuk. Ya bisa, ya ini kan masih sementara dikembangkan, masih dikaitkan antara hubungan keterangan dari ke-26 saksi dengan bukti-bukti yang ada. Ini masih sementara berproses di Polresta Denpasar, ya, di backup langsung oleh Ditreskrimum Polda Bali. Sebelumnya mantan Bupati Jembrana ditemukan tewas di dapur, sedangkan jenazah istrinya berada di dalam kamar dan terkunci di rumahnya di Jalan Gurita 4 nomor 6, Sesetan, Denpasar Selatan. Hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Rumah Sakit Ngurah menyebutkan mantan Bupati Jembrana tersebut tewas akibat tindak kekerasan oleh benda tumpul, sedangkan sang istri tewas akibat dibekap. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.